Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat petang, selamat berjumpa kembali dengan Cahaya Kasih pada episode yang keberapa ini. Untuk kesempatan pada malam hari ini, saya akan membawakan mengenai iman yang kita ambil dari bacaan dari Ibrani 11 ayat 1. Kalau kita telusuri pada perjanjian lama, ada 3 pokok pesan teologi, yakni ada pesan hukum, ada perjanjian, dan keadilan. Itulah 3 pesan yang sangat kuat dalam perjanjian lama. Melaluinya kita dapat mengenal siapa Allah dan bagaimana seharusnya umat hidup di hadapan Allah. Memasuki perjanjian baru, kita dihantar pada 3 pemikiran atau pemikiran teologi atau trilogi yang sangat kuat, yang memperlengkapi atau menyempurnakan apa yang ada di dalam perjanjian lama, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Kesimpulan ini kita dapati dari tulisan Rasul Paulus yang secara eksplisit mengatakan, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Pada kesempatan ini kita mau membahas salah satu dari trilogi tadi, yaitu kasih. Tema yang saya sampaikan saat ini adalah hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu adalah pesan yang sangat kuat yang disampaikan oleh Injil maupun surat-surat Paulus dalam perjanjian baru. Nah, apa itu iman? Apa artinya hidup oleh iman? Apakah iman sama dengan agama? Banyak orang mengkerdilkan pengertian iman dengan keyakinan agama. Contohnya, dia itu orangnya baik, tapi sayangnya dia tidak seiman dengan kita. Atau
carilah pasangan yang seiman. Jadi iman dipahami sebagai kata ganti agama atau kepercayaan. Apakah iman sama dengan keyakinan? Tidak sedikit sekarang ini orang yang mengartikan iman sebagai kekuatan energi positif dalam diri manusia. Jika energi itu digerakkan oleh keyakinan, visualisasi dan teknik self-talk, maka seluruh energi di dalam alam semesta ini akan bergerak memenuhkan apa yang kita yakini tersebut. Jadi nothing impossible atau all things are possible. Asal engkau yakin dan tak bimbang sedikit pun, maka gunung pun bisa engkau pindahkan ke dalam lautan. Demikian kira-kira dasar argumentasinya. Hukum ketertarikan atau the law of attraction terus diajarkan. Apapun yang engkau ingini, yakinilah bahwa hal ini akan dan sudah menjadi milikmu. Apapun. Jadi contohnya, kalau engkau menginginkan mobil, maka berdoalah dengan penuh iman. Visualisasi atau potong gambar mobil tersebut, tumpangi tangan dan perkatakan bahwa mobil tersebut akan menjadi milikmu. Dan bahkan engkau harus yakini bahwa ia sudah menjadi milikmu. Jadi iman disamakan dengan keyakinan yang kuat bin mantep. Tidak ada ragu-ragu pun, sedikit pun, untuk memenuhkan apa yang kita inginkan. Pertanyaannya, apakah benar itu iman dan cara kerja iman? Apakah iman sama dengan agama? Apakah iman sama dengan keyakinan? Apakah iman sama dengan klaim pengakuan? Mari kita perhatikan pengertian iman menurut Alkitab. Dalam surat Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, definisi ini nampaknya simpel, tetapi menarik untuk direnungkan dan dipraktekkan. Apa itu? Ada 3 hal yang sangat penting berkaitan dengan pengertian iman menurut Alkitab. Pertama, iman adalah karunia Allah. Iman itu diberikan dan dikerjakan oleh Allah bagi kita, bukan sebaliknya. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus memasukkan iman sebagai bagian dari karunia roh. Sama seperti hikmat, pengetahuan, menyembuhkan, mujizat, nubuatan, membedakan roh dan berbahasa roh. Ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Bagi Rasul Paulus, beriman kepada Yesus itu bisa terjadi karena karunia roh. Sehingga dengan tegas ia katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yang kedua, iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat 1 tadi mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman itu dasar. Artinya iman harus mengacu pada keyakinan yang paling dasar akan harapan keselamatan. Dan inti ajaran Injil keselamatan itu cuma 2, yaitu kematian dan kebangkitan. Kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui kematiannya kita beroleh penebusan, melalui kebangkitannya kita beroleh persekutuan yang hidup bersama dengan Allah Bapa. Nah, itulah pengertian iman yang diajarkan oleh gereja pada gereja mula-mula ya. Jadi iman tidak sama dengan klaim kata positif atau motivasi untuk memenuhkan keinginan kedagingan. Orang yang disebut beriman dengan demikian adalah orang yang mengakui dan percaya akan kuasa kematian
Saya ulang ya. Orang yang beriman dengan demikian adalah orang yang mengakui dan percaya akan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Dan bahkan memiliki desire atau keinginan atau hasrat yang tinggi untuk makin mengenal Kristus seperti kerinduan Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Yang ketiga, iman adalah bukti. Iman berasal dari kata kerja aman dalam bahasa Ibrani yang berarti memegang teguh janji. Memegang teguh janji Allah sebagai yang kokoh kuat. Menurut kamus bahasa Indonesia, iman berarti percaya atau tahu atau mengerti, sungguh-sungguh, merasa pasti, tentu dan tidak salah lagi. Jadi meminjam istilah yang dituliskan dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti atau jaminan kepastian dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Nah, jika hal tersebut dikaitkan dengan kesaksian Alkitab, maka firman Allah itu sendiri adalah jaminan atau bukti yang kokoh kuat. Kita tidak beriman pada apa yang kita harapkan akan terjadi, tetapi beriman pada apa yang Allah firmankan, sebab firman-Nya adalah ya dan amin. Dua contoh kisah dalam Perjanjian Lama yang kerap dipakai untuk menggambarkan iman sebagai bukti adalah kisah Abraham dan kisah Elia dengan janda Sarfat. Ketika Allah berfirman meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya, ia tidak beriman bahwa Allah akan memberikan domba sebagai ganti Ishak. Abraham hanya beriman kepada Allah dan sabdanya, titik. Ketika Nabi Elia meminta tepung yang tinggal segenggam dari seorang janda Sarfat, maka janda Sarfat itu tidak beriman akan terjadinya mujizat, di mana tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Ia hanya mempercayai perkataan Elia, titik. Iman membuat kita oleh pertolongan Roh Kudus dapat merespon karya kasih dan kuasa anugerah Allah yang besar, sehingga keselamatan dari Allah dinyatakan kepada kita. Kepada seorang perempuan yang mendengar kisah tentang kuasa dan kasih Yesus, dan dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan penyakit pendarahan yang dideritanya selama 12 tahun hanya dengan menjamah jubah Yesus. Maka Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Markus 5 ayat 34. Imanlah yang membuat kita dapat melihat dan merasakan serta meyakini dengan sangat kuat bahwa apa yang kita percaya itu telah terjadi dan terbukti. Kitab Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman adalah bukti bahwa saya dan saudara mempercayai penuh dan sungguh-sungguh kepada Allah dan pemeliharaannya yang sempurna. Sebab kemarin telah terbukti Allah berkarya menyertai kita. Hari ini juga sedang terjadi bukti bahwa Allah menyertai kita. Maka esok hari akan menjadi bukti pula bahwa Allah juga menyertai kita. Emmanuel. Oleh sebab itu orang beriman akan yakin berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Amin. Mari kita berdoa. Jikalau pada saat ini kami boleh membahas mengenai iman dan Engkau telah bukakan bagi kami pengertian-pengertian baru, sungguh kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Dan kami serahkan program Cahaya Kasih ini ke dalam tangan kasih-Mu. Diberikan kiranya, diberkati kiranya semua kru yang terlibat sehingga boleh mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, semangat.